Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial Idul Fitri. Masya Allah, kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga, mengisi lembaran baru seorang muslim. Ini penting banget ya. Dan akan dibahas oleh guru kita Ustadz Syam. Masya Allah Ustadz Syam. Masya Bisa ngaji Allah. yuk. Ayo. Oh, enggak, Ibu udah hayu aja tuh. enggak, Masya kita nggak ngaji ya. Allah. Ustadz Syam, ini penting banget. Kenapa? Kita bagaimana cara ngisinya sih. Kadang-kadang kita kurang paham nih untuk mengisi setelah Idul Fitri. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada segmen ngaji yuk, bukan berarti kita berhenti ngaji ya bu ya. Ibu-ibu ya. Jangan sampai keluar Ramadan langsung tutup Qur'annya. Ya, jamaah di rumah. Jangan sampai keluar dari bulan suci Ramadan tertutup pula Qur'annya. Karena banyak di antara kita, wah habis lebaran mukenahnya udah kembali lagi ke lemari. Ya, Al-Qur'annya udah kembali lagi ke lemari. Gak pernah lagi kebuka Qur'annya. Nanti tunggu Ramadan tahun depan. Subhanallah. Ya, jadi ternyata ketika ditanyakan mengisi lembaran baru sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ternyata ayat ini mengajarkan kita bahwa kita sebagai orang yang beriman yang hendak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mestinya selalu meningkatkan ketakwaan kita, berevolusi dengan ketakwaan kita, yakni mengisi lembaran baru dengan ketakwaan-ketakwaan yang baru. Ibu-ibu, kalau ditanya apa itu takwa, ibu-ibu jawabnya apa? Apa itu takwa? Ayo loh. Padahal kemarin puasa untuk apa, Bu? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau ditanya apa itu takwa? Apa ya? Pada bingung takwa itu apa? Ternyata takwa dalam Al-Quran tidak pernah berdiri sendiri. Takwa dalam Al-Quran itu selalu ada perintah setelahnya. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang jujur. Berarti jujur itu bagian daripada takwa. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati sementara kau tidak dalam keadaan muslim. Berarti menunggu mati dalam keadaan beriman itu adalah bagian daripada takwa. Selalu takut mati kalau kehilangan imannya. Subhanallah. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, sekarang ayat yang tadi kami bacakan tentang bagaimana kita mengisi lembaran baru, memperhatikan hari esok, memperhatikan hari-hari kita. Kata Al-Quran, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Jarang-jarang Al-Quran menyebutkan takwa kepada Allah dua kali. Hanya di ayat ini. Para mufassir mengatakan, ittaqullah yang pertama adalah ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semaksimal mungkin. Jadi ada orang bertakwanya lewat sedekah Rp2.000. Ada orang bertakwanya sholatnya yang wajib-wajib aja, nggak sholat sunnah. Ada orang bertakwanya ya udah puasanya yang wajib-wajib aja, nggak puasa sunnah. Ibu-ibu puasa Syawal gak, Bu? Hah? Insya Allah. Nggak puasa pun nggak apa-apa, Bu. Ya, jadi jangan yang sunnah dijadiin wajib. Banyak orang, kok Ustadz nggak puasa, kan sunnah. Gitu ya. Jadi kalau sunnah itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan rugi. Ya, kalau sunnah itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan maka dia rugi. Tapi kalau ada orang tidak melakukannya, jangan dimarahin. Kok nggak puasa Syawal? Kok nggak puasa Syawal? Padahal itu adalah sunnah. Baginya pahalanya. Kalau tidak dilakukan pun dia tidak berdosa, namun rugi. Nah, subhanallah. Ittaqullah. Bertakwalah semaksimal mungkin. Lalu ada perintah di tengah-tengahnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan hari esokmu. Apa yang kau lakukan di hari esok, perhatikan akhiratmu. Maka kata Al-Quran, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Apa dua ketakwaan ini? Ketakwaan yang pertama, bertakwalah semaksimal mungkin. Ketakwaan yang kedua, bertakwalah sebenar-benarnya takwa.
Tapi kita tidak akan pernah mencapai takwa yang sebenar-benarnya kalau kita belum wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, belum memperhatikan hari esok kita. Nah, subhanallah, salah satu cara supaya kita disebut memperhatikan hari esok adalah satu, apa yang harus kita lakukan? Perbaharui niat kita. Perbaharui niat kita dalam ibadah. Karena niat itu menentukan segalanya, Bunda. Banyak amalan duniawi berakhir menjadi amalan ukhrawi karena bagusnya niat. Ya, tapi banyak amalan akhirat habis pahalanya, tidak mendapatkan apa-apa karena salah niatnya. Ada orang bersedekah, beribadah, tapi salah niatnya, nggak dapat apa-apa. Ada orang sebenarnya amal duniawi, kerja, Bu. Ibu kerja sehari-hari itu amal akhirat atau amal dunia? Amal dunia. Saya masuk kantor itu amal akhirat atau amal dunia? Tapi bisa jadi menjadi amal akhirat. Kenapa? Niat saya kerja supaya saya dapat rezeki yang halal. Supaya istriku, anak-anakku tidak makan dari rezeki yang haram. Berarti saya niatnya bagus bekerja. Kerja memang niatnya dunia. Tapi ketika niat saya bagus, maka menjadi amal akhirat. Maka perbaharui niat kita. Itu. Yang kedua, mengisi lembaran baru dengan apa? Perbaharui ibadah kita. Ibadah kita diperbaharui, perbanyak, Bunda. Kalau kemarin cuma sholatnya 5 waktu aja, sekarang tambah deh. Tambah 1 qobliyah. Qobliyah apa? Qobliyah subuh aja nambahnya. Gak usah qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah duhur dulu. Subuhnya aja. Kenapa? 2 rakaat sebelum subuh, maka itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallah. Tambah 2 rakaat aja. Tambahin setiap tahun seperti itu. Isi lembaran baru ada penambahan. Yang rugi adalah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Yang bangkrut adalah yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Yang beruntung hanyalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Isi lembaran baru dengan sesuatu yang baru. Ibadahnya diperbaharui, apalagi keimanannya, akidahnya diperbaharui. Bagaimana kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah, untuk Allah, karena Allah, diperbaharui akidah kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun." Orang yang tidak memperbaharui hari-harinya, tidak mengisi lembaran barunya dengan sesuatu yang baru, tidak berevolusi, maka kata Al-Quran, jangan seperti orang yang lupa kepada Allah sehingga mereka lupa pada dirinya sendiri. Lupa pada diri sendiri. Lupa pada diri sendiri itu bukan berarti lupa nama, lupa rumah, enggak. Tapi dia lupa pada ruhaniyahnya. Yang membuat kita mulia, Bunda, itu ruh kita. Nabi Adam tidak disujuti oleh malaikat, tidak disujuti oleh iblis sebelum ada ruhnya. Kata Al-Quran, فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Kapan malaikat disuruh sujud kepada Adam? Setelah Nabi Adam ditiupkan ruh. Banyak di antara kita sibuk memperbaiki fisik, tapi tidak memperbaiki ruhaniyahnya. Perbaiki ruhaniyah kita, itu termasuk daripada mengisi lembaran baru, insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syamil Sama-sama, ilmunya. Dan Bang pemirsa Ali. di rumah, saat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia, spesial Idul Fitri.